bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Film menjadi sebuah hiburan yang akan selalu jadi pilihan, terutama untuk mereka yang merupakan pencinta film. Sampai sekarang, film barat dengan genre action masih digemari oleh para movie freaks. Tak heran kalau setiap tahunnya pasti ada film aksi baru yang tayang di bioskop. Tidak hanya film aksi baru yang berhasil memikat para movie freak, film-film lawas juga masih jadi primadona dan masih menarik untuk ditonton. Dengan sentuhan CGI, kalian akan disuguhkan dengan keledakan aksi tembak-tembakan yang mengesankan. Seperti beberapa rekomendasi film action berikut ini. Daripada berlama-lama, mari simak videonya. No Time to Die. Film ini menampilkan aksi menawan James Bond yang diperankan oleh Daniel Craig. Selain Daniel Craig, No Time to Die juga dibintangi oleh sederet artis ternama dunia, yakni Rami Malek, Lea Seydoux, Lashana Lynch, Lea Michele, Naomi Harris, Ana de Armas, dan yang lainnya. Film tersebut berdurasi 2 jam 43 menit. Film No Time to Die bercerita mengenai James Bond yang sudah pensiun dari profesinya. Bond tidak lagi menjadi seorang andalan dengan kode 007. Setelah pensiun, Bond menikmati kehidupannya. Suatu hari, Bond mengalami kejadian luar biasa ketika sedang berada di Italia bersama sang kekasih, Madeleine Swan atau Lea Seydoux. Suatu hari, Bond mengalami kejadian luar biasa ketika sedang berada di Italia bersama sang kekasih, Madeleine Swan, atau yang diperankan oleh Lea Seydoux. Kejadian tersebut membuat Bond memutuskan untuk berpisah dengan Madeleine. Bertahun-tahun berlalu, Bond yang menikmati kehidupannya, kemudian bertemu dengan teman lamanya yakni Felix Leiter, yang diperankan oleh Jeffrey Wright. Felix merupakan agen CIA. Felix meminta bantuan kepada Bond untuk menyelesaikan sebuah misi besar. Misi besar tersebut sangat berbahaya. Bond harus menghadapi Lucifer Sabin atau Rami Malek yang memiliki senjata super canggih. Bond harus berjuang untuk bertahan hidup dan melindungi orang-orang yang ia sayangi. Senjata tersebut bernama Project Heracles, sebuah bioweapon yang berisi nanobot yang menyebar seperti virus saat disentuh. Senjata itu dikodekan ke untaian DNA tertentu sehingga hanya berbahaya jika diprogram ke kode genetik individu. Lantas, apakah James Bond berhasil menjalankan misi tersebut? Jangan lupa saksikan film No Time to Die di bioskop kesayangan Anda. Okay. If we don't do this, there will be nothing left to save. I have to finish this. You ever flown like this? Nope. I'm sorry, brother. Sorry that I brought you into this. I just wanted things to be the way they used to be. That's my brother, Will. I could use some help. My wife needs this surgery. This is real life. How's that right? You put your life down on the line for this country? You leave your family, your home? How much do you need? 231. How about more? 32 million. I need an extra man. Ambulance 2022. Penggemar film Hollywood, terutama genre aksi, tentu tidak asing lagi dengan film Ambulance. Film ini tayang pada 16 Maret 2022 di seluruh bioskop Indonesia. Menyuguhkan cerita yang menegangkan, film ini disutradarai oleh Michael Bay dan diproduksi oleh Universal Pictures yang bekerjasama dengan Bay Films. Aktor yang membintangi film action thriller ini antara lain Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul Mateen, Gareth Dillahunt, Devon Chandler Long, dan Eiza Gonzalez. Film Ambulance bercerita tentang Will Sharp atau Yahya Abdul Mateen, seorang veteran yang sedang membutuhkan uang untuk membayar biaya pengobatan istrinya. Will terpaksa meminta bantuan kepada Danny yang merupakan saudara angkatnya, sekaligus seorang penjahat yang karismatik. Danny memberi solusi kepada Will untuk mendapatkan uang tersebut dengan cara merampok bank terbesar di Los Angeles. Will dengan terpaksa menerima tawaran itu demi istrinya dapat terus bertahan hidup.
Mereka akhirnya sepakat merampok uang di bank dengan jumlah yang fantastis hingga ratusan miliar. Aksi mereka tak berjalan dengan mulus. Mereka tak sengaja menembak seorang polisi dengan... Namun sayang, aksi mereka tak berjalan dengan mulus. Mereka tak sengaja menembak seseorang polisi hingga tewas. Will dan Danny pun kabur menggunakan ambulans untuk menembus kepungan para polisi dan FBI. Apakah mereka berhasil kabur? Bagaimana nasib istri Will? Temukan jawabannya di ambulans yang tayang di bioskop kesayangan Anda. I gotta get back to my wife and my son. Does your wife know you're Rob Banks? We're not the bad guys. We're just the guys trying to get home. We don't get to walk off into the sunset! Danny, everybody knows how dangerous you are. Do you? You get your heroes out of here now! I'm gonna get you back home, little brother. I'm gonna get everybody home. So they took maybe $20 and an old watch? Mr. Manson, did you even take a swing? No. Could have taken her, Dad. Heard you had some excitement last night. I wish they'd have picked my place, you know? Why didn't you take him out? I was just trying to keep the damage to a minimum. Yeah, how's that working out for you? You okay? Because you don't look okay. There's a long dormant piece of me. Nobody menampilkan Bob Odenkirk sebagai Hutch Mansell. Nobody mengisahkan bagaimana kehidupan seorang ayah berubah 180 derajat. Awalnya tidak begitu banyak hal spesial dalam kehidupan Hutch. Menjalani hidup layaknya seorang ayah pada umumnya, Hutch memiliki kehidupan yang tentram dan jauh dari mara bahaya. Suatu malam, dua pencuri menjarah rumahnya. Meski Hutch menyadari kehadiran kedua pencuri tersebut, ia memutuskan untuk tidak melawan. Keputusan ini diambil karena ia tidak ingin hal buruk terjadi kepada keluarganya. Tentu saja hal ini menyebabkan anaknya Blake yang diperankan oleh Gates Monroe dan istrinya Becca yang diperankan oleh Connie Nielsen kecewa. Tidak hanya sampai di situ, beberapa komentar negatif pun dilontarkan oleh tetangganya. Alhasil, hal ini membuat Hutch merasa seorang menjadi pengecut. Dengan kehidupannya yang perlahan-lahan memburuk, rasa amarah dan dendam mulai tumbuh dalam dirinya. Semuanya memuncak ketika dia melihat sekelompok berandalan mengganggu orang-orang di dalam bus yang ia naiki. Meski awalnya Hutch diremehkan, ia berhasil melumpuhkan semuanya. Sejak saat itulah kehidupan Hutch berubah. Ia bukanlah Hutch yang selama ini dikenal oleh keluarganya. Melihat sisinya yang kejam, Becca terkejut dan mulai merasa curiga akan masa lalu Hutch. Apa yang dirahasiakan Hutch dari masa lalunya? Tonton full film Nobody yang sudah tayang di bioskop terdekat Anda. They came after my family. They stole my kitty cat bracelet. And you don't fucking do that! Give me the goddamn kitty cat bracelet! You look like shit, Dad. You should see the other guys. Who the fuck are you? Me? I'm nobody. In theaters only February 26th. I'm invisible. That's where I'm gonna be. I got heat all over me. I'm not telling you where I am. When are you gonna arrest me? One of you people, please arrest me. You're under arrest. So why were you looking to get locked up, Theodore? Everyone's trying to kill me. They nearly killed us. What'd you do? I did what I had to do. To get to you, Teddy. The legendary Bob Vidic. You're a psychopath.
I'm a professional. You pissed off the wrong people, I'm gonna kill you. Drop that gun. No one kills anyone in here. Cop Shop, film aksi thriller asal Amerika Serikat bertajuk Cop Shop tayang pada 19 Januari 2022 di seluruh bioskop Indonesia. Cop Shop merupakan film dengan cerita yang ditulis oleh Mike Leod dan Mark Williams. Mereka berkolaborasi mengembangkan skrip film Cop Shop dengan arahan sutradara Joe Carnahan. Film ini menggait sejumlah bintang ternama Amerika seperti Gerard Butler, Frank Grillo, Alexis Lothar, Toby Huss, Ryan Onan, dan Kaiwi. Cop Shop akan menampilkan pertarungan antara pembunuh bayaran, penipu, dan polisi Rocky di kota kecil. Kisah dibuka di Nevada ketika polisi Rocky bernama Valerie Young dipanggil untuk menanggapi masalah. Pada saat yang sama, seorang pria bernama Teddy Muretto ditangkap dan meninggalkan tempat kecelakaan mobil. Muretto dibawa ke sel atau kantor polisi untuk dikurung sementara. Di tempat lain ada pembunuh bayaran bernama Bob Siddiq yang diketahui telah membunuh seorang pengacara. Ia akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke sel seberang Muretto. Akankah Muretto selamat dari tembakan yang diluncurkan oleh Bob? Alasan apa yang menyebabkan Bob ingin membunuh Muretto? Tonton aksi serunya hanya dalam film Cop Shop yang tayang di bioskop kesayangan Anda. That is a psychopath. Police! Hands up! Stay still! The Batman, film superhero dari Warner Bros. Yang disutradarai oleh Matt Reeves. Dalam film The Batman, aktor Robert Pattinson akan menjadi karakter Bruce Wayne sekaligus superhero yang dijuluki The Dark Knight itu. Tak cuma itu, berbagai bintang seperti Zoe Kravitz, Andy Serkis, Colin Farrell, Paul Dano, Amber Senya, Jeffrey Wright, Barry Keoghan, Peter Sarsgaard juga turut berperan dalam film tersebut. Skenario film The Batman sendiri ditulis oleh Matt Reeves dan Peter Craig. Tentunya, ide cerita ini didasarkan oleh karakter DC yang diciptakan oleh Bob Kane dengan Bill Finger. Melansir di comic book, film The Batman mengisahkan seorang superhero yang main hakim sendiri karena merasa kecewa, putus asa, dan berjuang untuk mengendalikan amarahnya. Selama 2 tahun, Bruce Wayne alias Batman yang diperankan oleh Robert Pattinson telah memerangi kejahatan di kota Gotham. Dia sendiri masih didampingi orang-orang terpercayanya, yakni Alfred Pennyworth atau Andy Serkis dan Letnan James Gordon atau Jeffrey Wright. Batman mengungkap korupsi besar di Gotham City yang menghubungkan keluarganya sendiri dan menghadapi pembunuh berantai yang dikenal sebagai Riddler atau Paul Dano. Dalam penyelidikannya, Batman akan bertemu dengan berbagai karakter. Adapun karakter tersebut yakni Selina Kyle alias Catwoman atau diperankan oleh Zoe Kravitz, Dylan Clark yang sebelumnya terlibat dalam film The Planet of Abyss, bekerjasama menjadi produser film tersebut bersama dengan Michael A. Aslan, Walter Hamada, Chantal Nongfo, dan Simon Emanuel sebagai produser eksekutif. Film The Batman ini memiliki durasi sebanyak 176 menit dan belum termasuk kredit. Batman menjadi film solo terlama dibandingkan film Batman sebelumnya. Tentu saja, The Batman akan mengalahkan film The Dark Knight Rises yang berdurasi 165 menit yang dibintangi Christian Bale dan disutradarai oleh Christopher Nolan. Film The Batman sudah bisa disaksikan di bioskop Indonesia.